Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai solusi mencapai keseragaman ayam. Nah, seperti biasa nih, masih ditemani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah Laras, kabarnya sehat dan harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Gimana nih Kak Laras? Alhamdulillah sehat juga Kak. Oke Kak Cantik, kita ketahui kan tingkat keseragaman pada ayam menjadi syarat penting yang penting untuk kita benar-benar tahu bagaimana performa ayam itu ya Kak. Benar. Optimal tidaknya, jika tidak optimal pasti akan berpengaruh pada waktu mulai produksi ini dalam ayam petelur dan waktu panen pada ayam broiler kan Kak. Benar. Lalu Kak nih, parameter keseragaman ayam ini bisa dilihat dari apa ya Kak ya? Boleh dijelaskan ke sobat ternak yang di rumah nih. Oke, jadi parameter keseragaman ayam ini bisa dilihat dari bobot badan ayam gitu. Jadi bobot badan ayam ini menjadi salah satu parameter keseragaman bagi ayam gitu. Jadi ketika bobot badan ayam ini bagus, ini pasti mencerminkan perkembangan pada organ dalam ini juga bagus, bisa dari organ pencernaan, organ pernafasan seperti itu. Dan bobot badan ayam atau berat badan ini harus terkontrol sejak DOC atau ayam ini check in sampai panen ataupun afkir seperti itu. Dan jika kondisi bobot ayam ini seragam, pasti di sini konsumsi air minum maupun konsumsi pakan ini juga pasti akan seragam di setiap ayamnya gitu ya. Sedangkan kondisi ayam ini tidak seragam atau bobot badannya banyak yang tidak seragam, pasti di sini nanti akan terjadi kompetisi dalam mencari makan. Yang bobot badannya sebelumnya sudah standar, di sini akan lebih dominan untuk mencari makan, dan yang kecil ini pasti akan tertinggal seperti itu. Gitu ya Kak ya. Nih Kak, jadi penting sekali ya untuk para peternak itu selalu mengontrol bobot badan sejak DOC ya Kak, sejak DOC sampai panen atau sampai akhir. Jadi kita harus mengkontrol bobot badannya ya Kak. Oke, benar. Lalu Kak, tingkat keseragaman bobot badan ayam yang untuk broiler ya Kak, yang bagus itu yang bagaimana ya Kak ya? Oke, jadi untuk tingkat keseragaman ayam ini yang bagus adalah lebih dari mencapai lebih dari 80%. Hal ini berarti keseragaman ayam lebih dari 80% ini dalam satu kandang memiliki bobot yang sama dengan toleransi kurang lebih 10% dari bobot tersebut. Misal ayam broiler yang umurnya 14 hari, dia standarnya memiliki bobot badan 500 gram. Ini artinya tingkat keseragaman ayam yang baik di umur sekian itu 80% keseragamannya ini badannya ini di ringnya 450 sampai 550, karena tadi toleransinya ini tadi kan plus minus 10% dari standar 500 gram tadi ya. Kalau min 10%-nya kan 450, kalau plus 10%-nya kan 550 ya. Jadi ringnya dibilang seragam ini ketika ada ayam yang bobot 450, ada yang 460, 500 berapa. Nah, ini kan berarti bisa terbilang keseragaman ini baik atau lebih dari 80% gitu. Jadi selain bobot badan sebagai parameter tadi, ini juga bisa sih dilihat dari keseragaman, dilihat dari postur tubuh. Nah, ini juga bisa sebenarnya gitu. Oh gitu ya Kak ya. Karena kalau postur tubuh dilihat sekilas gitu kan biasanya kok ada yang kecil, kok ada yang besar, ini bisa langsung cek bobot badan gitu sih. Baik Kak, jadi gini, ketika didapatkan atau diketahui ternyata banyak bobot badan yang jauh dari standar atau bisa dikatakan keseragaman bobot badan pada ayam ini rendah, rendah kan Kak. Ini lalu penanganannya seperti apa nih Kak jika didapatkan kasus seperti ini nih Kak? Oke, jadi penanganannya ini yang pertama di sini pasti jika ada kondisi keseragaman ayam ini rendah atau kurang dari 80%, pasti di sini peternak harus menseleksi atau memisahkan atau menculing ayam-ayam ini yang bobot badannya berada di atas standar, ada yang di bawah standar. Ini harus dipisahkan gitu, dan harus diberi perlakuan khusus gitu ya terhadap ayam-ayam ini yang bobot badannya kurang dari standar. Bisa diberikan ransum ayam starter gitu juga bisa, atau bisa diberikan ini apa, premik-premik. Ini juga bisa diberikan premik
water application, PM Big water application, atau PM Big broiler merah atau broiler hijau, ataupun diberikan Zimac, atau ini adalah kombinasi beberapa enzim gitu. Selain itu dalam premik-premik ini juga banyak sekali kandungannya, ada multivitamin, asam amino, mineral yang memang memacu pertumbuhan pada ayam seperti itu. Selain diberikan premik juga bisa diberikan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga bisa diberikan antibiotik seperti One Solution untuk mencegah infeksi atau mengobati infeksi atau penyakit infeksi ya pada penyakit saluran pernafasan biasanya seperti itu. Gitu ya, Setelah itu ketika si ayam-ayam kecil ini tadi sudah bobot badannya lebih dari 1 kilo, ini bisa langsung dipanen seperti itu. Gitu ya, Kak, ya. Jadi memang penanganannya ini memang untuk memaksimalkan si ayam-ayam yang bobot badannya kecil gitu. Oke Kak. Nah, untuk teman-teman nih ya, tips penanganannya tadi bisa dicatat ya. Soalnya tadi ada obat-obat yang penting loh ya. Pasti harus diketahui nih ya. Harus diketahui, harus obat-obat pasti yang penting. Lalu untuk mengantisipasinya nih atau pencegahannya agar keseragaman itu terjaga dan meminimalisir keseragaman bobot badan yang rendah nih Kak. Oke, jadi antisipasi ya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ke periode selanjutnya atau berikutnya, ini peternak pasti harus memastikan yang namanya manajemen pemeliharaan, terutama adalah ketika di masa brooding, karena masa brooding ini adalah masa yang sangat menentukan untuk kedepannya, gitu, performa kedepannya gitu. Jadi memang harus dimaksimalkan juga di saat fase brooding. Jadi di saat fase brooding ini bisa diberikan suplemen brooding, yaitu Maxstream, karena di Maxstream ini nanti bisa memaksimalkan di fase brooding itu tadi. Selain itu juga di Maxstream ini juga bisa apakah nih Kak? Ini meningkatkan perkembangan pada gitu ya. organ-organ si anak ayam ini tadi. Kalau si anak ayam ini kan pasti organ-organ saluran lainnya seperti pencernaan, pernapasan itu kan masih belum sempurna ya berkembangnya. Jadi ketika pakai Maxstream ini bisa memaksimalkan gitu. Selain itu juga bisa penyerapan pada sel kuning sisa kuning telur ya, karena memang sisa kuning telur ini memang sangat bermanfaat sekali buat si ayam untuk kedepannya gitu sih. Ya, memang benar sih menurut saya, memang masa brooding itu adalah masa pondasi untuk ayam ya. Jadinya banget. Oke nih Kak. Wah, banyak sekali nih ya Kak ilmunya hari ini yang kita dapat tentang keseragaman ya. Mulai dari keseragaman yang baik, penanganannya, solusinya, dan antisipasinya. Dicatat loh ya teman-teman di rumah. Oke nih Kak, terima kasih atas ilmunya, paparannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi ya Kak. Sama-sama. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bagi kalian yang mau request, mau membahas tentang apa di next podcast selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan tonton terus video-video dari spesialis ternak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis ternak, solusi para peternak.